Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai sesi 9 ini dengan materi terkait dengan flexible budget. Oke, jadi kalau sebelumnya budget yang kita buat itu adalah statik ya, berarti hanya untuk satu kegiatan aktivitas. Nah, sekarang kita akan buat yang namanya flexible flexible budget ya. Oke, jadi kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan flexible flexible budget? Oke, secara teorinya kita lihat dulu. Oke, jadi flexible budget dibuat sebagai alat perencanaan dan kontrol ya, sama seperti budget secara umum ya. Dia digunakan sebagai alat planning dan controlling. Perusahaan menyiapkan anggaran berdasarkan estimasi terbaik terkait dengan tingkat penjualan dan biaya. Pada saat perusahaan membandingkan antara anggaran dan aktual, sering terjadi bahwa tingkat penjualan aktual tidak sama dengan tingkat penjualan menurut anggaran. Dan karenanya perbandingan tidak tidak apple to apple. Ya, jadi yang namanya anggaran itu kan berarti estimasi, ya. Actualnya bisa aja berbeda, gitu kan? Dan kemungkinan besar juga biasanya berbeda, gitu kan? Oke. Nah, misalkan tingkat penjualan menurut anggaran 100, lalu ternyata actualnya 130. Ya, jelas jumlah penjualan dan jumlah biaya pun akan berbeda gitu kan. Oke. Nah, oleh karena itu kita untuk mengatasi masalah ini kita membuat yang namanya anggaran fleksibel. Ya. Jadi kalau anggaran statik itu adalah anggaran yang 100 dibandingkan dengan 130. Ya, real apa estimasinya 100 ya, lalu actualnya 130 itu udah pasti nanti analisanya jadi berbeda gitu kan. Oke. Nah, itu namanya anggaran statik. Adalah anggaran yang dibuat hanya untuk satu tingkatan. Misalnya anggaran dibuat untuk level penjualan hanya 100. Sementara anggaran fleksibel adalah anggaran yang dibuat berdasarkan kisaran tingkat aktivitas. Misalnya anggaran dibuat berdasarkan tingkat penjualan 100 sampai dengan 150. Jadi dia dibuat suatu range tertentu gitu ya. Jadi nggak hanya satu aktivitas, misalkan estimasi penjualan hanya 100 unit. Ya, tapi misalkan dibuat antara 100 sampai 150 misalkan. Ya, itu namanya anggaran fleksibel. Kita lihat contohnya. Oke, contohnya misalkan ya, eh, ada perusahaan GTN Car Wash ya, balik ya. GTN Car Wash menyediakan paket cuci mobil otomatis untuk interior dan eksterior. Anggaran yang dibuat untuk satu periode beserta aktual dan analisanya sebagai berikut. Oke. Jadi kita lihat di sini ada budget dan juga ada actualnya ya. Nah, seperti ini. Jadi budgetnya itu, nah ini kita lihat. Oke, misalkan dia membuat budget jumlah pelanggannya itu adalah 1.000 gitu ya. Oke. Jumlah pelanggannya 1.000, actualnya ternyata 1.300. Nah, berarti lebih banyak gitu ya yang actualnya. Pendapatannya di sini 6.000 salesnya ya, aktualnya 7.800. Berarti kalau kita lihat di sini ya, ada selisih ya. 7.800 dolar dikurangi dengan 6.000. Ya. Oke, oke. Balik. Selisihnya dulu ya. Selisihnya 7.800 kurang 6.000. Nah, ini secara pendapatan berarti pendapatannya lebih besar ya. Pendapatan lebih besar, maka di sini analisanya berarti apa? Favorable, ya kan? Selisih yang menguntungkan, ya. Oke, analisa kita favorable. Lalu ada biaya variabel, ya. Ini number of customer-nya, gitu ya. Revenue-nya. Lalu ada biaya variabel. Ada air, ya. Minyak poles, vakum, listrik. Ya, ini 100 dolar, 140 dan sebagainya. Oke, kita lihat selisihnya. Selisihnya lebih besar, betul nggak? Oke, cost-nya lebih besar. Nah, ini kalau dianalisa berarti unfavorable.
Gitu ya. Selisih yang tidak menguntungkan. Minyak poles juga lebih besar ya secara expand, ya unfavorable juga. Lalu vakum lebih besar juga 50, ya berarti unfavorable juga ya. Listrik juga lebih besar, maka unfavorable juga. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga total yang tidak favorable, yang tidak selisih tidak menguntungkannya, ya, ini semua, oke, 340. Ya, tentunya unfavorable. Biaya tetap listriknya ya 700 kurang 700 berarti nggak ada ya, sama. Sewa juga sama ya. Karyawan ternyata fixed cost-nya lebih tinggi. Ya, berarti ini juga sama unfavorable, selisih tidak menguntungkan. Lain-lain ya 10 sama juga ya, ini juga unfavorable. Ya. Berarti in total untuk yang fixed cost-nya ini semua. Ya. Berarti juga sama di sini unfavorable. Sehingga total biaya 3.800 400 berarti 400 ya selisihnya ya. Oke. 340 tambah 60. Ya, 400 di sini unfavorable. Oke. Berarti di sini favorable ya. Kalau kita jumlahkan semua, ini kan favorable, ini unfavorable. Berarti in total 1.800 favorable, 400 favorable. Jadi selisihnya 1.400. Jadi di sini selisihnya apa? Favorable. Secara keseluruhan ya. Oke. Nah, tapi di sini kalau kita menganalisa dengan cara seperti ini, seperti tadi yang dikatakan di teori, ini berarti nanti cara analisa kita tidak tidak apple to apple. Ya, artinya kalau kita punya budget 100 atau 1.000, maaf, ya. Kita punya budget 1.000, lalu dibandingkan dengan actualnya 1.300 penjualannya. Ya, udah jelas-jelas pasti berbeda. Ya. Anggaran 1.000 dibandingkan dengan actual 1.300 ya udah pasti biaya juga pasti mengikuti dong, ya. Maka cara analisa seperti ini tidak fair gitu ibaratnya ya. Oke, cara analisa seperti di atas ya tidak fair. Ya. Karena apa? Karena tidak apple to apple. Perbandingannya tidak sama gitu loh, ya. Ibaratnya estimasi penjualan 1.000, actual 1.300 ya udah pasti berbeda gitu ya. Oke. Nah, maka kita sebaiknya apa? Kita buat yang namanya flexible budget ya. Maka dibuatlah flexible budget ya supaya lebih apple to apple. Ya, ya. Jadi untuk flexible budget itu gimana? Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kita buat dulu budgetnya untuk yang lebih apple to apple ya. Budget fleksibel. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita membuat budget fleksibel ya. Kalau actual 1.300, nah sekarang kita bandingkan. Kalau memang dia budgetnya 1.300 ya. Jadi nanti actual 1.300 dibandingkan dengan yang budget juga 1.300 ya. Oke, sekarang tinggal kita cari ya, tinggal kita cari di sini. Kalau budgetnya 1.300 pelanggan ya, itu berapa pendapatan yang seharusnya? Berarti di sini kita bisa buat ya per pelanggan lah ibaratnya gitu ya. Coba kita buat satu kolom lagi di sini. Oke. Berarti di sini kalau budgetnya 6.000, kalau jumlah pelanggannya 1.000, pendapatan 6.000 berarti dia per pelanggan berapa? Berarti 6.000 per 1.000 kan? Ya. Oke, maka dia 6. Ya. Oke, ini standarnya berarti kan. Oke. Jadi satu pelanggan itu ya harga jualnya berapa? 6 ya. Revenue-nya $6. Biaya variabel juga gitu ya. Pada saat biaya variabelnya budgetnya 100 itu untuk 1.000 pelanggan. Berarti kalau gitu 1.000 per 1.000.
100 per 1000 ya. Oke, maaf. Berarti per pelanggannya berapa? Per pelanggannya 0,1. Ya. Untuk yang minyak poles 400 dibagi 1000. Ya, 0,4. Vakum 200 bagi 1000. Nah, listrik 300 bagi 1000. Gitu ya, 0,3. Ini juga sama ya. Nah, kalau biaya fix itu kan berarti per namanya juga fix ya. In total pasti akan sama. Oke, berarti sekarang kita lihat. Untuk budget 1.300 ya, pendapatan itu harusnya berapa? Ya, berarti pendapatan harusnya ini kan tadi per pelanggan 6 ya. Ini tadi air, minyak poles, vakum, listrik itu masing-masing harusnya 0,1, 0,4 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Berarti di sini harusnya kalau pelanggannya 1.300 berarti harusnya berapa? Pendapatannya berarti 1.300 dikali 6. Ya. Ini juga sama, berarti 1.300 dikali 0,1. Ya. Ini 1.300 dikali 0,4. Ini 1.300 dikali 0,2. 1.300 dikali 0,3. Ya. Oke, totalnya harusnya berapa? 1.300. Sementara kalau ini harus sama ya. 700, 500, 1.000, dan 200. Ya, sehingga totalnya 3.700. Ya. Labanya 4.100. Nah, sekarang baru kita analisa. Ya. Selisihnya berapa di sini? 78, 78. Sama ya? Oke, berarti dia harga jualnya sama. Ya, secara pendapatan. Air 140 kurang 130. Oke, ini ternyata apa? Favorable ya. Maaf, unfavorable. Minyak poles lebih mahal ya. Oke, 30 berarti sama unfavorable. Maaf, ini seharusnya caranya gini ya. Eh, seharusnya kan 1.000 jadi gini ya. 100, 140 ya. Unfavorable gitu ya, 340. Oke, 60. Sehingga ini 340, 60, 400 ya kan? 400 berarti 1.800. 400 berarti 1.800 kurang 400 minus ya. Atau bisa aja di sini. Berarti di sini 1.800 sama 400 ya. 1.400 favorable ya kan? Oke. Nah, kalau di sini kita lihat sama ya. 130 kurang 140. Unfavorable. Ya, ini juga unfavorable. Ya, harusnya 520 jadi 550. Ini harusnya 260, 250. Berarti ini favorable. Ya, ini unfavorable. Oke, berarti in total ini semua. Oke, berarti unfavorable. Biaya listrik ya harusnya 700, tetap 700. Berarti 0. Oke. Ya, berarti di sini nggak ada. Nggak ada. Nah, ini berarti unfavorable. Ini juga unfavorable. Sehingga total ya keseluruhan itu harus menjadi ini semua. Ya, 60 unfavorable. Oke, sehingga in total 40 unfavorable tambah 60 unfavorable. Ya. Oke, sehingga secara keseluruhan gimana? Ya, ini tambah. Oke, berarti dia unfavorable ya. Kalau yang pakainya nggak apple to apple, favorable dia. Ya, tapi ini tidak fair lah ibaratnya gitu ya. Oke, untuk analisa kinerja tidak fair. Sementara yang ini lebih fair ya. Jadi ternyata dia unfavorable. Ya, karena lebih apple to apple. Ya.
Nah, seperti itu. Jadi ini adalah untuk apa? Untuk fleksibel budget. Ya, oke. Saya akan kasih kalian latihan deh. Bentar.